kondisi ini dikalahkan nggak apa-apa. Bahasa kasarnya kosong pun sebenarnya nggak masalah. Tapi jangan sampai apalagi nakoda nggak ada, KKM nggak ada. Nah, usahakan ini di level perwira itu harus lengkap. Ya, di sini itu masih kosong nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, kemarin dari Pangkalan Bitung itu kan. Ini saya ambil misal juga karena mereka sampaikan juga secara umum. Pak, ternyata misalnya Markonis itu nggak sesuai gitu kan. Tapi ada di tempat lain itu yang punya ORU misalnya. Bagaimana? Ya udah dipindahkan aja jadi Markonis. Pak, tapi nanti di sini kan jadi kosong temuan. Ya, dalam arti kalau temuan ijen itu kan tertulis. Kemudian untuk menutupi temuan tadi itu kan kita juga tertulis. Nah, yang fokusnya mana? Markonis kosong misalnya atau tidak sesuai. Berarti kan kita harus dengan diisi bersurat bahwa saat ini sudah diisi dengan si A yang punya kualifikasi AAAA gitu kan. Tapi yang jadinya yang di bawah tadi mungkin konstabel sebelumnya itu kosong. Nanti begitu tahun depan atau tahun depannya lagi izin masuk, ini menjadi temuan. Konstabel kosong, nggak ada ini, harap bla 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 dan sebagainya. Dari tempat lain pindah lagi ke situ untuk nutupi temuan dari ijen. Bahasa kasarnya kita kucing-kucingan. Karena bagaimanapun kalau orangnya kurang, diapa-apain juga kurang gitu kan. Saya ulang, bagaimanapun kalau orangnya kurang, diapa-apain juga kurang. Tapi kita main petak umpet bahasanya. Ditembak sini ya kita ngalih gitu kan, tembak sini kita ngalih gitu kan. Jadi diputar-putar aja. Ya, ini kekurangan orang. Jadi mau bagaimanapun juga tetap kurang. Nah, kita selalu berusaha ke bagian SDM untuk mengusulkan itu. Ya Polbit, ya CPNS, kemudian P3K untuk ngisi ini. Nah, terkait dengan aturan P3K atau mungkin PNS, coba kita buka itu aja ya, di lampiran 3 Kemenpan RB. Tadi mungkin saya agak lupa. Ini sudah diatur Kemenpan RB di 2024 ini, Kemenpan RB nomor 11. Di lampiran 3, kalau bisa jangan screenshot, jadi biar lebih jelas. Nah, intinya P3K itu jangan ditaruh di perwira kapal. Ya, kalau yang perwira kapal, nakoda, KKM, masinis, mualim itu ya, itu harus dari PNS. Karena kalau P3K ini kan kontrak, mungkin sekarang kontrak di tempat kita gitu ya. Tahun sekian kontrak sudah habis di kapal asing atau kapal yang lain gitu ya. Takutnya terkait dengan kerahasiaan negara itu tersebar. Kita lagi genjot-genjotnya, misalkan nakoda kapal, periksa kapal niaga, safe manning-nya mana? Kurang satu langsung temuan itu ya. Ternyata kita sendiri juga banyak yang kurang gitu kan. Itu kan sebuah hal yang lucu gitu kan. Nah, hal-hal ini masih kita tutupi bahasanya. Oh belum. Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Kalau enggak download aja. Nanti di lampiran 3. Ya. Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Ya, sekali lagi bahwa untuk perwira kapal usahakan itu diisi dulu sesuai dengan KP 50 2023. Nanti yang bawah-bawah tadi Kelasi atau Tamtama, Bintara kosong nggak apa-apa karena memang kekurangan orang. Apalagi kalau di KSOP ya, KSOP kemudian UPP kita mendata. Oh nggak bisa. Kemenpan RB. Ini Kemenpan RB nomor 11 tahun 2000. Ke bawah dikit. Nanti ada terus nggak ada ya? Iya. Ini download nggak bisa? Udah ya. Nah itu tinggal buka. Nah
sekali lagi yang perwira kapal, nakoda, KKM, masinis itu kan. Nah itu usahakan yang memenuhi syarat tadi. Kalau yang bawah-bawah mungkin masih kosong, sementara mungkin masih oke gitu kan. Tadi di lampiran 3, ini lampiran 2, lampiran 3. Terus ke bawah, dia agak ke bawah lagi. Halamannya saya lupa. Atau di set aja lampiran sudah. Nih. Ini di lampiran 3 ya. Nah ini. Kalau kolom yang sebelah kanan, dulu yang 1103 ini nggak ada. Di sini nggak ada. Kedudukan pun ini nggak ada. Jadi hanya sampai dengan keterangan P panjang lebih dari 50 meter gitu ya. Tapi yang terbaru ini sudah kita ada. Nahkoda, ini kan rumpun nahkoda, KKM gitu kan. Ini pasti dicentang PNS. Ini harus diisi PNS. Tidak boleh P3K. Coba ke bawah yang Bintara atau Tamtama, Serang, kemudian Klasi. Ke bawah lagi. Ya. Kalau ini kan masih perwira. Jadi sama juga PNS dan ini. Terus ya, Kasabdek misalnya, perwira gitu ya. Jadi ini pasti dicentang. PNS boleh, P3K juga boleh. Ya, ke bawah itu juga begitu. Ya ini dari Kemenpan RB supaya mengatur terkait dengan mungkin kecakapan dan sebagainya gitu ya. Semuanya di sini. Oke, jadi ini ya. Tadi terkait dengan balik lagi ke KP50. Jadi yang utama sekarang kalau di perhubungan laut itu adalah ijazah umum dan ijazah pelaut dulu. Nanti keterampilan itu sudah bukan prioritas tapi paling enggak di nomor 2 kan, termasuk pangkat dan golongan. Kalau pangkatnya itu masih golongan 2, tapi dia punya ijazah S1, punya ANT 2. Kalau ANT 2 pasti rata-rata mendekati, kalau keterampilan itu mendekati semuanya dapat. Nah, itu juga bisa dilakukan kayak di Pangkalan Bitung yang kelas 1 atau kelas 2 ya, itu kosong gitu ya. Jadi rencana mau dari Polbit ya. Polbit kan golongan 3A gitu ya. Persyaratan di sini adalah 3B. Kurang 1 ini gitu kan. Nah, karena Polbitnya ini sudah 2022 berarti sudah mau 2 tahun, mau 3 tahun, itu mau dinaikkan menjadi nakoda. Termasuk temuan di Uban, temuan Ijen. Si Niko itu dia D3, bukan S1. Nah, ini kemarin kita diskusi dengan orang Pangkalan Uban gitu kan. Nah, ini harusnya untuk menutupi ini kan dari Polbit atau yang memang lebih senior dari Polbit itu kan. Yang penting perwira kapal itu harus sesuai dengan aturan dulu. Nanti ke bawah kita kan ada pendidikan, ada diklat, ada pengadaan dan sebagainya. Walaupun tidak gampang untuk kita mengusulkan P3K atau CPNS, berbagai proses agak sedikit panjang gitu kan. Ya begitu ya Bu ya. Pokoknya utamakan itu. Walaupun nanti di tahun depan mungkin kan kita rapat lagi dengan bagian SDM. Mungkin ya. Udah pokoknya 4-4-nya harus sesuai. Kalau nggak sesuai nanti nggak dapat SK gitu ya. Kita tinggal tuntut balik. Pak, kami adanya ini, tapi belum punya ini. Tolong dong bagian SDM adakan diklat ini karena ini kosong gitu kan. Artinya kalau bahasa itu kan sebenarnya bahasa tarik ulur gitu kan. Kita juga agak sedikit tarik ulur. Aturannya iya, pelaksanaannya yang belum itu kan. Tapi dari persyaratan 4 tadi itu ada yang urgent yang harus ada dulu. Nah, yang keterampilan dan pangkat itu mungkin masih nomor 2 gitu ya. Diatur sedemikian rupa supaya perwira kapal itu terisi dulu. Nanti kalau yang bawahnya baru kosong pun sementara karena nggak ada orang. Kalau pendapat pribadi saya sih masih nggak masalah. Mungkin itu. Ya baik, terima kasih Pak Haji. Dari online? Mohon izin. Ya silakan Pak. Dari mana? Mohon izin Bu. Sebelum
Sebelumnya mohon maaf, saya bisa on cam karena kameranya agak bermasalah, Bu. Ya, silakan Pak. Sebutkan nama sama nama kapalnya, Pak. Siap, mohon izin pimpinan. Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Nama Yuda Setiawan. Saya dari kapal KN Cuntrik P204. Jabatan sebagai teknisi listrik. Saya Polpit tahun 2022. Mohon izin bertanya mengenai tahun 2023. Mohon izin saya bertanya mengenai jabatan saya sendiri. Posisi electrician atau teknisi listrik. Di situ tertera hanya memiliki ijazah SMA. Dan sertifikat keahlian tidak ada. Sertifikat keterampilan BST, SCRB, AFF, dan AST. Sedangkan saya memiliki ijazah D3 elektro pelayaran dan memiliki sertifikat keahlian ETO atau Electro Technical Officer, dan memiliki sertifikat keterampilannya itu sama dengan yang memiliki ALT3. Teman-teman yang memiliki ALT3. Sorry, ATT3 maksudnya. Nah, saya di posisi kapal kelas 2 jabatan teknisi listrik. Nah, itu artinya saya ditempatkan sesuai ijazah saya SLTA itu atau saya kan memiliki D3 itu, Pak. D3 elektro pelayaran. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua mohon izin bertanya lagi mengenai posisi electrician di KPLP ini kan sebagai bintara. Sedangkan ketika saya melaksanakan prala di kapal niaga itu sudah sebagai perwira karena memiliki ETO atau Electro Technical Officer, tanda kutip officer ya, Pak. Nah, kenapa di KPLP itu electrician menjabat sebagai tentara, sedangkan di kapal niaga sebagai perwira. Perbedaannya apa? Faktor yang mempengaruhi itu apa, Bapak? Mohon izin arahnya, Bapak. Terima kasih. Ya, langsung kita jawab ya. Coba buka KP 50 lagi ya, 2023. Jadi tadi mungkin sedikit saya singgung ada permasalahan terkait dengan ETO. Jadi yang lulusan Polbit pertama kalau salah 2021 ya, ada lulusan 2021 tapi paling atau beberapa lah ya, nggak begitu banyak. Kemudian mulai banyak itu di 2022, ditambah lagi 2023 dan mungkin 2024 itu mulai banyak. Nah, kenapa itu waktu itu belum terakomodir? Karena di dalam proses pembahasan di tahun 2022 dengan kementerian lembaga lain ini memang belum ada. Ini adalah sesuatu hal yang baru gitu ya. Sesuatu hal yang baru untuk ETO sehingga memang belum kita masukkan. Bahkan di rapat tanggal 19 Agustus 2024 yang pembahasan terkait dengan pengadaan CPNS, kita singgung sedikit terkait dengan ETO, mereka malah kadang belum paham gitu ya. Artinya ini ETO apa gitu ya. Kalau perhubungan kan hal yang biasa. Tapi kalau di kementerian lembaga lain mungkin hanya beberapa yang paham terkait dengan ETO. Sehingga ini adalah sebuah permasalahan, terutama adalah di kita yang sama-sama kalau kita bandingkan yang ETO dengan ANT 3 dan ANT 3 gitu ya, itu kan selevel, artinya sama-sama officer, sama-sama perwira. Tapi kenapa begitu masuk ke perhubungan laut, baik itu yang di navigasi atau mungkin di sini, itu belum terakomodir. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, misalnya teknisi listrik, itu hanya SMA, padahal ETO tadi itu sudah D3.
Kemudian persyaratan untuk keahlian, keterampilan gitu ya. Nah ini yang dipersyaratkan adalah BST, SAT dan sebagainya gitu ya. Nah ini pasti kalau yang sudah lulusan dari Polbit ini sudah memiliki, kecuali yang baru misalnya teknisi listrik misalnya KPLP gitu ya. Nah tapi KPLP ini kayaknya mau dirubah nomenklaturnya terkait dengan pendidikannya, bukan hanya nomenklatur organisasi tapi pendidikannya juga diklatnya juga dirubah. Nah intinya adalah memang ada rencana di tahun 2025 tahun depan ini kita akan masukkan itu tadi, itu adalah tingkat perwira. Kalau di kapal kelas 1, kita mungkin bisa tambahkan ETO di sini. Tapi nanti di kapal kelas 2, kelas 2 ini tingkatnya adalah perwira kapal ya. Kelas 2 itu kan masih ada teknisi listrik ya, teknisi listrik gitu kan. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kita masinis, misalnya di masinis 3, kita tambahkan sertifikat tadi, kita tambahkan dengan ETO, sehingga levelnya itu sama dengan teman-teman yang lain, baik itu yang dari nautik atau mungkin yang dari dek. Karena berkaitan dengan tukin tadi, ya, siap. Sekolah tinggi-tinggi, kemudian masuk ke KPLP, nggak masuk dalam jajaran perwira gitu ya, padahal temannya perwira semua ini gitu kan. Masinis dan sebagainya. Kadang kalau di pangkalan atau mungkin di ini malah ditaruh di jurumudi atau mungkin di pokoknya level-level tamtam atau bintara. Dan levelnya untuk mendapatkan hak tukin itu juga selevel itu. Jadi ini memang bahasanya, karena ini sesuatu yang baru dan waktu itu memang belum terakomodir ya. Nanti di tahun depan mudah-mudahan insya Allah itu kita tambahkan. Jadi itu selevel dengan perwira kapal. Jadi nakoda dek maupun yang mesin. Kemudian pertanyaan kedua, kalau di tempat kita ini kenapa masuk dalam bintara? Kenapa di kapal niaga masuk dalam perwira gitu ya? Nah ini mungkin masih merefer ke yang dulu. Dulu antara kan bahasanya kadang mekanikal elektrikal itu lebih dominan mana kalau dulu? Itu adalah dominan mekanikal. Inovasinya itu juga dulu mekanikal itu lebih cepat daripada elektrikal. Nah elektrikal ini sekarang itu terbalik. Inovasi terkait dengan mekanikal itu lambat. Dari mesin piston kayak gitu bentuknya, connecting rod juga bentuknya kayak gitu ya. Shaft juga bentuknya kayak gitu. Tapi untuk alat kontrol semakin canggih. Ya. Sekarang digital dan sebagainya gitu ya. Nah ini perlu namanya ETO. Bagaimana kapal kita, apalagi kapal kelas 1 ya. Kalau zaman saya dulu masih ada Pak Fahro ya, sekarang kan udah pensiun. Penggantinya siapa? Mungkin generasi-generasi ETO ini. Begitu ada error itu ya. Dulu kalau yang, ya kita ceritanya bisanya 10 tahunnya lalu di pangkalan itu ya. Pak Fahro kalau ada kerusakan itu ya, kerja malam, kemudian diurut dan sebagainya, besok pagi sudah oke. Padahal hanya butuh keahlian tadi terkait dengan ETO ya. Nah ini generasi-generasi ini apalagi sekarang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan komponen kapal itu ke arah kelistrikan, ini sangat kita butuhkan. Dan ini sudah diakomodir dari BPSDM, ada jurusan terkait dengan kelistrikan. Nah pelaksananya yang belum, terutama adalah di kita. Nanti akan kita rubah, kita tambahkan ETO selevel perwira. Mungkin itu ya, ada beberapa teman kan sekarang udah banyak. Saya juga beberapa rapat itu terakhir juga, oh ya ini perlu gitu kan. Tapi pada saat kita sampaikan ke level kementerian lembaga, mereka kadang belum paham. Tapi ini aturan kita, nanti kita tambahkan. Ini lebih cepat dan lebih mudah daripada kita misalkan mengusulkan untuk ke Kemenpan RB. Perlu proses, perlu dukungan gitu ya. Mungkin itu ya dari John Trick ya. Iya baik Pak Haji, izin saya ingin siap. Terima kasih. Lebih pasti lagi. Jadi yang terkait tadi Pak Heru tadi, kan beliau kan di teknisi listrik tuh. Itu kan kalau lihat di Mas Haji di kelas Mas Heru di kelas 2 ya? 204 tempat Pak Fauzan. Oh bukan. Jadi teknisi listrik kan kalau lihat syarat itu kan SLTA.
Nah, Mas Heru ini kan di D3 gitu kan. Nah, apakah tetap di situ ataukah bagaimana supaya lebih paham lagi? Ya, sementara dengan aturan ini tentu hanya bisa di teknisi listrik ini. Karena kalau kita naikkan, mungkin dia punya D3 ya D3. Tapi kalau misalkan terkait dengan masinis, anggaplah masinis 3 gitu ya. Nah ini kan masinis 3 SLTA. SLTA D3 mencukupi, tapi terkait dengan apa namanya ATT KN 5 ini kan Eto kan nggak punya. Iya, jadi ini nanti terhambatnya di sini. Sehingga sementara dengan aturan ini tetap beliau-beliau ini yang punya Eto itu sih tetap teknisi listrik. Nah, nanti ke depan kita memang rencana di 2025 akan kita tambahkan terkait dengan persyaratan itu. Nanti masuk dalam komponen perwira kapal. Kalau sudah ada aturannya tinggal nanti disesuaikan aja. Nah, tapi nanti kita berjuang lagi terkait dengan kelas jabatan. Coba buka kelas jabatan teknisi listrik. Nah, idealnya teknisi listrik langsung jadi perwira kapal. Cuma nanti kita akan berjuang di PM itu, yang PM1, yang satunya lagi. Nah, PM1 tahun 2024 terkait dengan kelas jabatan. Teknisi listrik kapal kelas 2, 7. Kemudian coba kita lihat masinis 3 kapal kelas 2. Masinis 3 kapal kelas 2. Masinis 3 kapal kelas 3. Masinis 3 kapal kelas 2 ya, 8 gitu kan. Nah, idealnya kalau misalnya kita masukkan persyaratan itu di teknisi listrik, nanti adalah grade-nya 7. Tapi ada wacana teknisi tetap kayak gitu, tapi yang masinis 3 itu kita persyaratkan adalah ditambahkan garis miring ya. Maksudnya garis miring. Itu adalah ETO. Sehingga yang punya Eto itu nanti bisa menduduki masinis 3 di kapal kelas 2. Grade-nya agak naik 8. Ini kemungkinan, tapi kan besok kita bahas lagi dengan bagian Bakormas, dengan bagian SDM, dengan bagian keuangan gitu ya, supaya nanti tidak salah. Kita mungkin Direktorat KPLP hanya paham terkait dengan teknis, tapi aturan terkait dengan keuangan, terkait dengan aturan organisasi yang paham adalah dari bagian-bagian. Nah, tapi muncul dengan diskusi internal KPLP bisa masuk teknik listrik kita naikkan menjadi tingkat perwira. Namun untuk merubah ini kan kadang nggak 1 tahun sekali, kadang 5 tahun, nunggu 5 tahun kelamaan. Kita masukin di masinis 3 sehingga grade-nya kayak teman-teman selevel lah 8, 9 gitu kan. Kalau yang lain kan ya sama, masinis 1, masinis ini sama itu kan. Ya begitu ya. Baik. Jadi sementara aturannya begitu ya masih saat ini. Baik. Paham ya Mas Heru? Baik, ada bertanya lagi? Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari izin Bu, online? Bu. Ya, silakan Bu. Pak. Silakan Pak. Dari KNA Bu. Siap, Cap. Maaf ini kameranya agak error. Boleh, silakan. Menambahkan Bu tentang teknisi listrik tadi Bu. Menambahkan Bu tentang teknis listrik. Jadi di sini Cap, izin suaranya hilang-hilangan Cap. Bu. Ya, suaranya hilangan Cap. Sinyal Bu di laut. Jadi di sini ya di laut Bu. Sinyal Bu di laut Bu. Iya, silakan. Untuk itu kan dia sama aja dengan Markonis. Dia punya oru Bu. Jadi bisa disejajarkan dengan kedepannya perwira. Untuk pertanyaannya, apakah bisa kita sebagai awak kapal diakomodasikan untuk dapat asuransi apabila kecelakaan di tengah laut atau di atas kapal Bu? Terima kasih. Kecelakaan di tengah laut atau di atas kapal Bu? Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Eko, silakan Pak Haji.
Ya, terima kasih Kepeko dari Alugara ya. Jadi ada dua pertanyaan. Sebenarnya yang pertama bukan pertanyaan, masukan gitu ya. Tadi yang kita diskusi internal. Itu kan logikanya atau analoginya itu adalah teknisi listrik. Tinggal kita naikkan menjadi level perwira. Intinya kan ke arah situ. Cuma berdasarkan PM1 tahun 2024, level teknisi listrik tadi di kelas 2 itu adalah grade-nya 7. Kan kadang ada dua pilihan, jabatannya jadi perwira, tapi kesejahteraannya juga ikut naik gitu ya. Jadi itu menjadi guidance kita. Walaupun di aturan-aturan seperti ini kan selalu dinamikanya selalu berkembang, berubah dan sebagainya gitu kan. Kemudian di alternatif kedua mungkin bisa masuk di dalam masinis 3 kita tambahkan ETO gitu ya, atau garis miring, sehingga teman-teman yang punya ETO itu bisa menduduki jabatan sebagai perwira walaupun kita cantolkan di masinis. Atau yang ketiga kita cantolkan di markonis karena mereka rata-rata juga punya ORU sehingga masuk dalam level jabatan perwira kapal. Tapi kalau untuk markonis kapal kelas 2 grade-nya berapa? Coba dilihat. 8 ya. Berarti kan sama-sama perwira tadi 8 atau mungkin masinis satunya lebih tinggi ya 9 dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan asuransi. Nah ini saya bicara ada dua asuransi sebenarnya. Pertama adalah asuransi awak kapal. Ini memang terus terang itu belum ada. Asuransi kita sebagai PNS, ya kalau dulu ini ya, kalau sekarang BPJS ya, kalau dulu itu ASKES gitu ya kan, asuransi kesehatan gitu ya. Jadi sebenarnya secara umum itu sudah tercover di BPJS atau kalau dulu itu adalah ASKES. Nah, terkait dengan kecelakaan-kecelakaan yang timbul, ini kan kadang ada yang ringan, ada yang berat. Kadang BPJS juga ada aturannya. Kalau terkait dengan ini, di level ini, paling hanya mendapatkan ini, begitu agak berat dan sebagainya, nanti biaya sendiri dan sebagainya gitu ya. Ini sampai saat ini terus terang belum ada terkait khusus untuk awak kapal negara, untuk asuransi. Namun di dalam proses kita diskusi dengan orang-orang asuransi, memang tentunya ada persyaratan-persyaratan khusus. Nah, saya lompat dulu ke asuransi kapal. Kenapa kapal negara itu nggak pernah diasuransikan gitu ya? Karena orang asuransinya, perusahaan asuransi itu agak takut juga memberikan asuransi ke kapal negara. Persyaratannya nggak jelas, gross aktanya nggak ada, sertifikat keselamatannya nggak update dan sebagainya. Nah ini memang di dalam mungkin ada beberapa teman-teman kemarin yang ikut diskusi FGD terkait dengan usulan KM tata kelola kapal negara. Jadi di dalam tata kelola kapal negara ini ada poin terkait dengan asuransi. Nah asuransi ini tentunya kapal kita harus bersertifikat walaupun memang tidak mandatori. Kapal kita bebas sebenarnya, mau pakai surat, mau nggak ada surat, sertifikat dan sebagainya itu bebas. Namun seyogianya karena memang tidak diatur tadi, tidak ada aturan, sehingga kapal kita itu secara performan itu dinilai kurang baik. Saya ulang, secara performan karena tidak ada sertifikat keselamatan, tidak ada surat ukur, surat laut, gross akta, sertifikat penjagaan pencemaran, itu dianggap tidak laik. Artinya dari sisi sertifikat, walaupun di lapangan ada yang bagus, ada juga yang memang tidak bagus itu kan. Nah, persyaratan ini terkait dengan sertifikat, surat-surat dan sebagainya, ini memang kita dorong untuk kapal-kapal negara kita untuk memiliki itu. Ya, kemarin kita sudah mulai bersurat ke di kapal, kemudian sama Direktorat Navigasian. Nah, kita dahulukan yang kapal kelas 2 kalau nggak salah ya, yang call sign. Ini PR kita, PR Direktorat KPLP di 2016. Ini baru ditanggapi di kapal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat untuk call sign ini nanti ada. Karena call sign yang Damaru sama Jembe itu pakai itu ya. P1, P214, 215 gitu ya. Nah, ini nanti akan resmi. Termasuk juga yang AIS. AIS berarti ke Direktorat Navigasi. Itu nanti termonitor. Karena beberapa AIS kita yang di kapal-kapal patroli itu nggak terdetek. Kenapa? Banyak hal gitu ya. Karena memang penomoran itu tidak standar, kemudian
mungkin terkait dengan peralatan yang settingannya masih ada yang salah gitu ya. Nah ini sudah ditanggapi juga di Direktorat Kenavigasian. Mudah-mudahan terkait dengan itu nanti bisa dimonitor. Termasuk juga harus hati-hati awak kapal di dalam proses untuk pelaporan-pelaporan, karena semua itu terdetek. Anggaplah kayak di rumah kita gitu ya. Dulu kalau nggak ada CCTV gitu kan, saling ribut ibaratnya, ini hilang siapa yang ngambil dan sebagainya. Tapi mungkin dengan ada CCTV, orang maling itu ya bisa ketahuan lah, setidaknya ketahuan dulu gitu ya. Sama di kapal nanti akan termonitor semuanya, pergerakannya juga termonitor, laporan-laporan BPM termonitor, semuanya itu akan termonitor. Tapi karena itu ya supaya kinerjanya juga lebih bagus, bukan langsung bagus tapi mungkin ada tahapannya. Termasuk tadi ujung-ujungnya adalah kesejahteraan awak kapal kita tingkatkan. Mungkin itu ya, Cap. Jadi terkait dengan asuransi saat ini memang belum tercover secara khusus untuk awak kapal negara, namun tercover secara umum sebagai pegawai negeri sipil ya. Mungkin itu, terima kasih. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, satu pertanyaan lagi. Nah, silakan Pak Tarik. Bukan mesin kan yang ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber dan Bu Kasubag dan rekan-rekan semua di ruangan dan di kapal. Tadi penjelasannya dari KP50 ini saya lihat sudah sangat detail, komprehensif juga, dan saya sangat paham, baru tahu juga ini, baru kali ini ikut juga Pak. Terima kasih Pak Haji. Saya mungkin tidak ke teknisnya, lebih ke arah strategi menghadapi implementasi ini aja sih menurut saya, karena ini saya lihat akan memunculkan banyak tantangan ya ke depan. Saya mungkin lebih ke arah harapan dan pertanyaan Pak. Mungkin harapan pertama saya adalah kepada Direktorat Teknis. Yang pertama mungkin terkait dengan Undang-Undang Nomor 66 sudah terrealisasi, tentunya tujuan itu tidak akan bisa berjalan normal, bagus, maksimal tanpa adanya, kalau saya kaitkan dengan anggaran, salah satunya adalah SPM tentang tunjangan layar ini yang akan tadi Pak Haji bilang 2006 insya Allah akan terrealisasi. Itu harapan harapan selanjutnya mungkin juga SBM pemeliharaan juga Pak, dan juga SBK PPNS-nya. Dulu pernah saya diikutkan dari anggaran itu dengan PPNS itu Gakum, sudah ada draft usulan SBK-nya, karena 3 komponen ini menurut saya penting. Kalau dari SDM-nya sudah bagus, dari Kasubag nanti tata kelolanya di pangkalan, tapi dari sarana dan Gakumnya nggak juga didorong oleh standar biaya masukan dan khusus, ini akan timpang juga. Itu harapan kami Pak. Jadi ya mungkin Pak Haji sebagai penyambung ketika rapat di pusat ini perlu juga disampaikan gitu Pak. Yang kedua adalah hanya pertanyaan aja Pak. Di dalam aturan KP50 ini saya lihat bagus, cuma ada kekompetensi tidak membaikan batas usia maksimal berapa, rotasi penugasannya berapa bulan, satu kapal satu orang, karena itu kan terkait dengan psikologis ya Pak. Maksudnya biar ini lebih bagus lagi nanti kalau memang ada revisinya ya. Jadi pertanyaannya adalah ini akan membuat sesuatu permasalahan dalam pertanggungjawaban anggaran. Karena saya lihat tadi Pak Haji sama Kasubag ada diskusi terkait apakah ketiga komponen mulai dari kompetensi, keterampilan, golongan, satu lagi apa tadi ya? Pangkat, ijazah. Itu kalau 4 itu nggak terpenuhi, kalau ijen saklek nggak bisa, kenapa dibayar? Ini kan permasalahan. Tapi Pak Haji sebutkan usahakan ijazah dan golongan.
tapi di dalam KP ini tidak dijelaskan penjelasan KP-nya gitu kan. Ini kan celah inspektorat nih untuk menekan. Walaupun justifikasi kita kuat, tapi secara teknis tidak ada. Pertanyaannya, langkah apa saja yang strategis dan harus diambil dari sekarang oleh kami sebagai UPT untuk menghadapi realisasi daripada ketika nanti SBM ini sudah keluar, kita sudah anggarkan tunjangan layar ini. Contohnya dari sisi kompetensinya seperti apa, volumenya gimana, terus pertanggungjawaban anggarnya seperti apa. Karena ini kan tidak bisa langsung jadi nanti Pak. Contoh nih jumlah kompetensi idealnya. Ketika ditetapkan nanti 2026 sudah ada anggarannya, tunjangan layar 500.000 per hari per ABK. Ini kan menjadi dikejar orang nih. Tetapi buka subak nggak siap SDM-nya, nggak mungkin dicatat langsung sebulan kan, pasti setahun itu. Itu pun kalau kuotanya ada, ataupun kalau ABK-nya mau sekolah sendiri. Terus yang kedua, jumlah pegawai yang akan nanti di SPT-kan ke kapal. Terus yang ketiga, mitigasi risiko daripada pertanggungjawaban anggaran gitu. Ketika nanti anggarannya besar, per bulan bikinlah satu kapal untuk tunjangannya 1 miliar, itu izin kan kejar Pak. Tapi kalau KP-nya nggak komprehensif, tidak detail, kita harus justifikasi bayi mulut saja ini kan. Nah, kira-kira langkah strategisnya Pak yang harus kami lakukan dari UPT. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang cukup apa ya, kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang ya. Oke, kita bagi dua aja. Jadi tadi harapan, kemudian yang kedua pertanyaan. Yang pertama adalah harapan. Jadi ini harapan ini memang sebenarnya sudah lama dan kita agak sedikit terrealisasi waktu kita ketemu dengan kementerian lembaga lain. Tepatnya tadi awalnya di tanggal 5 Agustus 2022. Nah, melalui beberapa rapat itu di Agustus, kemudian di September, kemudian di Desember gitu ya. Di Oktober juga ada tanggal 25 atau 26 Oktober 2022. Intinya tadi adalah kita punya kesepakatan 4. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kelas kapal, kemudian nomenklatur jabatan awak kapal yang tadinya beda-beda semuanya gitu ya. Dan alhamdulillah 1 dan 2 ini sudah terakomodir dengan adanya keputusan Menpan RB. Kemudian untuk yang ketiga dan keempat, ini memang masih dalam proses. Walaupun prosesnya juga tidak panjang. Dulu kita awali di 2021. Kita usulkan honorarium, tapi tertolak karena kita punya Kepres. Kepres bos untuk kita mengusulkan pencabutan, itu juga ada sedikit-sedikit resisten gitu ya. Yang tadi saya sampaikan ada beberapa, udah jangan dicabut gitu ya. Karena kalau dicabut nanti hilang semua gitu. Padahal kalau kita merefer ke kementerian lembaga lain yang tadi saya sebut, Bea Cukai, Bakamla, kemudian ada KKP, sedikit berbeda Basarnas karena bukan uang layar tapi uang operasional apa uang apa, tapi intinya sama sih. Nah, ini sudah ada sedikit titik terang yang dulu kita menggebu-gebu di 2021, kemudian agak sedikit down karena wah ini ditolak itu karena kita punya ini. Akhirnya kita kejar terus sampai di 2023 kemarin. Nah, di 2024 alhamdulillah sudah ada kajian yang munculnya dari DJA. Kalau kajian dari kita kemudian kita usulkan, kemungkinan kayaknya agak sedikit tertolak. Ada kemungkinan tertolak gitu ya. Tapi yang mengeluarkan kebijakan adalah DJA. Kemudian yang bikin kajian itu di DJA. Logika saya tapi ya. Ini kemungkinan besar disetujui. Kemungkinan besar disetujui. Di dalam proses diskusi di akhir Agustus 2024, kan dari DJA dan tim itu ke tempat kita di Direktorat KPLP. Saya sampaikan bahwa dulu di 2021 kita sudah bikin naskah akademik itu ya. Jawaban mereka, Pak, kami sudah pelajari semua. Salah satunya adalah berkaitan dengan perlunya honorarium untuk awak kapal. Karena yang kita buat itu adalah berdasarkan
metode perbandingan, komparasi. Kementerian lain punya, kenapa kita enggak? Itu kan sangat mencolok sekali. Yang tadi saya sampaikan, mereka dapat sekian, kita dapat hanya 9.200. Itu kan semua orang langsung kaget gitu kan. Pak Dirjen kita waktu yang Pak Antoni ini, itu awal-awal juga kaget, loh kenapa ini? Tapi kita sampaikan bahwa ini sudah kita usulkan, kemudian sudah berproses dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan poin kesepakatan ketiga ini dengan kementerian lembaga lain, ini mudah-mudahan di 2026, keputusannya biasanya di Agustus 2025 untuk anggaran 2026. Nah, mudah-mudahan saya berharap di Agustus ini atau paling enggak September ini kita mendapatkan informasi bahwa uang layar itu akan diakomodir. Tapi besarannya kita memang belum tahu mau berapa. Logikanya tadi, kalau yang tiga kementerian lembaga tadi diturunkan, kayaknya enggak ya. Kemungkinan enggak, pasti akan protes mereka itu kan. Kalau toh turun itu tidak banyak. Setidaknya misalnya 300 ribu untuk nakoda kapal kelas 1, mudah-mudahan itu agak sedikit optimis. Syukur-syukur bisa sampai 500 ya. Nah, ini adalah informasi yang cukup menggembirakan kalau memang sampai disetujui ini sampai 500 untuk nakoda kapal kelas 1. Tapi tentunya bukan hanya gembira. Kita juga harus siap dengan dokumen yang ada. Jangan ya kalau misalnya pemberian kepres itu kan tutup mata. Kapal jalan, kapal nggak jalan, nakoda itu mungkin awak kapalnya pulang dan sebagainya, tetap dibayarkan. Tapi melalui dengan uang layar tadi sifatnya adalah honorarium. Honorarium itu kerja dibayar, nggak kerja nggak dibayar. Agak sedikit adil karena tunjangan kita tukin gitu ya. Kerja nggak kerja atau sakit itu tetap dibayar segitu. Ya ini ibarat kasar karena kepres itu hanya 2 komponen, berlayar di pangkalan atau docking. Kalau docking atau ini sepertiganya kalau salah 3.000-an sekian. Nah, ini harus kita siap-siap. Artinya terkait dengan pemberian honorarium atau mungkin uang layar, otomatis semuanya itu harus kita siapkan. Salah satunya adalah berkaitan dengan kompetensi. Tidak berkompetensi, seseorang misalnya tidak berkompetensi, kemudian diberikan dudukan sebagai jabatan di awak kapal, kemudian diberikan uang layar, otomatis kalau nggak sesuai itu ada deviasi, ada gap, itu menjadi celahnya Ijen untuk menemukan paling besar mungkin tuntutan ganti rugi biasanya ya, TGR gitu kan. Nah makanya terkait dengan pengawakan kapal, kita nggak selalu mempertahankan misalnya sampai 28 orang, 30 orang gitu ya. Kita untuk menekan itu salah satunya strateginya itu. Ini dari sisi kita. Turun, kemudian kualifikasinya kita mulai naikkan, kemudian usulkan Polbit, kemudian pengadaan CPNS, P3K. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan itu nanti gapnya itu nggak terlalu banyak. Itu yang kita harapkan. Ini poin yang ketiga, tadi kesepakatan terkait dengan SPM. Bedanya apa SBM dengan SPML? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau SBM itu dipakai semua kementerian lembaga. Jadi sama, tidak ada iri dan sebagainya. Kalau sekarang kan melihat sana kayaknya kok agak ini gitu ya, melihat sini kayak gini gitu kan. Itu kalau di dalam rapat itu saling menyampaikan keluh kesah. Ayo kita sepakat sama-sama, kita bikin standar gitu ya. Nah ini mudah-mudahan yang ketiga terkait dengan uang layar di tahun 2026 itu bisa terlaksana. Kemudian yang ketiga, mungkin di luar dari sosialisasi ini, yang keempat ya, berikutnya yang keempat, itu adalah standarisasi biaya pemeliharaan. Yang sekarang kita kaji di 2024 ini, itu setelah 2022, kita 4 kesepakatan tadi, kemudian kita mengusulkan di 2023 untuk anggaran 2024. 2024 ini kita sudah proses kajian studi tadi terkait standarisasi biaya pemeliharaan kapal negara. Nah ini akan kita usulkan SBM. Ini tapi posisinya beda. Kalau yang uang layar tadi, studinya itu di DCA. Tapi kalau biaya pemeliharaan itu studinya di tempat kita, Direktorat KPLP. Kemudian kita
sebagai pelengkap data kita ke Basarnas, ke Iperindo, ke navigasi, kemudian ke kementerian lembaga lain yang cukup besar gitu ya. Nah itu untuk menjaring supaya ayo kita di tempat lain seperti apa, komponennya mungkin beda-beda. Nah walaupun nanti ini adalah levelnya mungkin agak sedikit beda, artinya tadi yang kajiannya yang yang mempunyai kebijakan dengan yang di luar dari kebijakan, tapi kita tetap akan terus berusaha. Logikanya sederhana, dulu mungkin ya, namanya kendaraan, namanya gedung, itu nggak ada standar. Ya kalau gedung mungkin lebih dulu ya. Gedung kalau 1 meter di lantai sekian, itu standar pemeliharaannya sekian ribu misalnya, per meter, tinggal dikalikan. Kemudian kendaraan, sebelum tahun 2000 kayaknya belum ada standar, seingat saya gitu ya. Tapi di tahun 2010 waktu kita mengurusi masalah itu gitu kan, itu sudah ada standar CC misalnya gitu kan. Nah itu kan jelas kapal sama-sama kendaraan, cuma bedanya kendaraan darat dan kendaraan air. Masa sih nggak bisa gitu kan. Ini kalau saya cerita ke Iperindo, kemudian ke kementerian lembaga lain, oh ya Pak ayo dorong terus gitu kan. Dorong terus, artinya memang mereka itu mendukung gitu ya. Kalau sudah ada standar dan standarnya dalam bentuk SBML yang bisa dipakai oleh kementerian lembaga lain, itu akan sangat bersyukur. Pada saat RKKL udah langsung anggaran sekian kapal kelas 1 gitu kan. Jadi nggak kepotong-potong lagi, kepotong berarti kita punya sertifikasi form akan turun karena anggaran pemeliharaan turunkan. Kalau sekarang mau turun mau nol, kita nggak punya justifikasi karena nggak ada aturan. Nah ini terkait dengan SBM pemeliharaan. Jadi mudah-mudahan ini masih berproses, tinggal 2 SBM lagi, 2 kesepakatan. Tahun-tahun ke depan itu nanti bisa ada kabar baiknya. Kemudian terkait dengan SBM PPNS, mungkin memang bukan di tusi kita, nanti coba kami sampaikan ke Subdi 2 ya, Gakum ya, terkait dengan PNS. Mungkin sama juga sih, terkait dengan usulannya. Standarnya harus ada studi, kemudian ada nasmik dan sebagainya. Tapi itu nanti saya sampaikan. PNS saya nggak bisa cerita banyak karena sudah lain tusi. Kemudian pertanyaan di poin yang kedua, ini adalah KP 50 tahun 2023. Ini kan kenapa nggak dimasukkan dalam batas usia? Kita tahu kalau semakin usia lebih lanjut, otomatis tenaga kekuatan itu juga turun, termasuk pemikiran juga turun, termasuk inovasi atau kan ada orang, ada masanya, ada masa pasti ada orangnya. Mungkin zaman kita dulu 2005 atau 2006 gitu ya, yang bisa komputer itu bisa dihitung jari. Kalau sekarang kan semuanya bisa gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa misalnya bikin istilahnya kayak link zoom, kemudian bikin aturan ini, mungkin sekarang juga bisa dihitung dengan jari gitu ya. Artinya kita harus menyesuaikan dengan zaman yang ada ya. Nah batas usia ini adalah sesuatu yang penting, cuma kenapa kita belum masukkan? Ada 2 sebenarnya. Pertama adalah batas usia, yang kedua pengalaman. Misal kalau pengalaman tadi dari klasi, untuk menduduki jabatan serang harus punya pengalaman level di bawahnya selama 2 tahun misalnya gitu. Untuk menduduki jabatan masinis 3 misalnya, itu harus punya pengalaman mandor mesin 2 tahun gitu ya. Sama aturan ini, itu di Bea Cukai sudah ada. Tapi kalau sekarang saya terapkan, orang kurangnya, bahasa Jawanya itu orangnya kurang gitu ya. Kalau mau kita paksakan ini dulu, kayaknya nanti tambah ribet. Karena kalau sudah masuk dalam aturan, Ijen kan nggak lihat apa-apa, lihatnya aturan aja gitu ya. Kan lihatnya aturan, nggak peduli apa alasan lain, yang penting aturannya begini gitu kan. Sementara itu memang kami tidak masukkan di situ. Jadi batas usia, pokoknya sampai pensiun ya bisa gitu ya. Tapi tinggal nanti teman-teman di OPT, ini kalau sudah mulai agak ini mungkin taruh di mana gitu ya. Kan begitu, jadi batas usia dan pengalaman. Jadi pengalaman itu memang kita belum masukkan. Kalau ke depan itu sudah orangnya ada, kompetensinya ada, baru nanti kita atur, seleksinya lebih ketat. Dan saya yakin kalau uang layar itu jadi,
pasti orang juga bahasa kasarnya berbondong-bondong ke kapal. Artinya bukan berbondong-bondong semuanya masuk, tapi artinya ketertarikan di atas kapal itu lebih tinggi, berbeda dengan yang sekarang ini. Orang kapal kita berlayar kan nggak jauh, habis itu bersandar gitu ya, bukan kayak kapal niaga yang di tengah laut terus gitu kan. Nah ini menjadi apa ya, yaitu bagaimana cara supaya kapal ini berkinerja baik. Pertama tentunya dari SDM tadi. SDM ternyata runtutannya banyak, rinciannya banyak tadi. Ada terkait dengan kualifikasi, ada terkait dengan pendidikan lain, kemudian ada terkait dengan kesejahteraan itu ya. Dan semuanya ini harus kita akomodir, harus kita dorong untuk mendapatkan. Yang mendapatkan siapa? Awak kapal, belum tentu kita. Kecuali yang awak kapal. Apalagi saya nggak mungkin ke atas kapal gitu ya, karena nggak punya ijazah pelaut itu kan. Nah, strategi apa yang di UPT bisa laksanakan untuk mengantisipasi kira-kira ke depan ada aturan begini, akan mendapatkan uang layar, pasti aturannya lebih ketat dan sebagainya. Salah satunya adalah mendorong teman-teman di awak kapal atau calon awak kapal atau potensi yang menjadi awak kapal untuk sekolah. Mungkin dari dulu saya sering dengar sekolah dulu gitu ya, tapi sebenarnya nggak ada ruginya. Nah, terkait dengan sekolah atau diklat, ini memang masih ada gap. Kita pengen sekolahnya banyak, tapi belum diakomodir. Artinya tadi SCRB belum ada, PDKN tingkat 2 saat ini belum ada, apalagi sampai 1 gitu ya. Kemudian sertifikat lain itu juga belum ada gitu kan. Mau tapi pakai biaya sendiri. Tapi kalau biaya sendiri itu tentunya memang sudah ranahnya lain. Jadi mungkin kalau dari UPT dorong aja pokoknya sekolah gitu ya. Kalau memang berkenan silakan pakai anggaran sendiri. Tadi yang kayak sampaikan S1, S2, S3 itu sekarang rata-rata biaya sendiri gitu ya. Nggak harus dari beasiswa. Kemudian terkait dengan mitigasi tadi, aturan-aturan yang ke depan. Ada uang layar, tukinya sudah mulai ini ketat itu ya. Apalagi kita pasang, salah satu tujuan pasang Starlink ini adalah memonitor kapal-kapal kita. Saya sampaikan dulu 2011, mungkin si Pak Taris juga ikut ya, kita undang waktu itu perusahaan yang bergerak di bidang monitoring kapal, sistem monitoring gitu ya, terutama adalah full oil monitoring. Dipasang chip, dulu masih pakai chip gitu ya, pakai kartu gitu ya, pasang di ini dan sebagainya di beberapa komponen di dalam mesin, kemudian bisa termonitor sampai kantor. Saya masih ingat betul karena saya waktu itu juga PPK gitu ya. Kemudian senior-senior kita yang notabene-nya nakoda dan KKM yang sudah ini, Mas jangan dipasang itu kan. Nanti kalau memang dipaksa dipasang, nanti tak rusakin itu kan. Loh kenapa Bas itu kan? Karena masih butuh kayak gini, panjang lebar gitu ya. Berarti ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Makanya selain kita dorong terkait dengan berbagai aturan yang ada, kesejahteraan pun bagi kami itu adalah prioritas. Karena untuk menghilangkan atau memindahkan bahasa kasarnya mungkin yang non formal tadi atau non halal kemudian ke halal kan lebih mudah gitu kan ya, maksudnya bahasanya lebih mudah tapi tantangannya juga besar. Nah itu ini menjadi mungkin renungan kita bersama bahwa ke depan kemungkinan terjadi adalah begini sehingga yang harus kita siapkan otomatis harusnya ya begini. Nah, terkait dengan masih banyak yang bolong-bolong dalam arti aturan yang belum sesuai dengan KP 50, sebaiknya tadi lebih baik jangan dipaksakan seseorang atau pegawai kemudian misalnya menduduki jabatan tertentu tapi masih kurang. Lebih baik dikosongkan kalau memang belum. Artinya gini, misalnya kecuali yang perwira ya, saya sarankan yang perwira tadi itu harus terisi penuh dan sesuai dengan kualifikasi yang ada. Tapi kalau untuk level-level yang bintara dan tamtama gitu ya, ini kalau misalkan memang belum ini, ya sudah lebih baik memang kurang karena kurang gitu ya, lebih baik kosong gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu ada orang, masukkan di level-level tadi yang bawah, yang tamtama, yang bintara gitu ya. Kalau temuan ya itu ya sudah
memang kurang gitu ya, artinya misalnya memang nggak punya BST, ya menjadi temuan. Tapi temuan itu adalah temuan administratif. Artinya begitu nggak ada ya kita lengkapi gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sudah mendapatkan uang layar, tukin dan sebagainya? Kenapa ini ada ini? Nanti kita cari justifikasi lain. Salah satunya tadi mungkin karena ketidakcukupan ya awak kapal yang ada gitu ya. Sehingga memang ini dipaksakan untuk masuk itu. Itu pun nanti mungkin ada sedikit deviasi, artinya ada dispensasi sekian tahun. Mungkin kenapa di Kemenpan RB kita nggak gaungkan ini loh dispensasi sekian tahun, 5 tahun atau 8 tahun. Karena supaya apa? Teman-teman yang lain, kementerian lembaga itu segera melaksanakan itu. Jangan nunggu nanti 5 tahun atau 8 tahun baru mereka berpikir. Saya hampir tiap tahun diundang kementerian lembaga lain terkait dengan kapal dan awak kapal. Sama, mereka juga kurang, bahkan lebih dari kita. Kekurangannya itu lebih dari kita kalau kita mengacu ke Kemenpan RB. Nah, tapi saya memang tidak terlalu paham terkait dengan aturan instansi mereka. Diatur sampai pangkat apa enggak, diatur sampai memiliki apa gitu ya. Karena kapal yang paling banyak selain angkatan laut itu adalah dari kita. Paling banyak. Sehingga kalau kita cerita ke kementerian yang apalagi kecil, Bapak punya kapal berapa? Paling hanya 30 gitu ya. Tanya balik, kita sampai 600-an Pak gitu kan. Mereka wah bagaimana cara ngatur? Padahal kalau kita atur sendiri itu agak pusing gitu kan. Nah akhirnya kita bagi beberapa dan level Direktorat KPLB ada level eselon 2. Kalau di KKP, PSDKP itu level eselon 1. Bea Cukai juga level eselon 1 gitu ya. Kalau kita rapat kan sering gitu ya. Kita levelnya rendah, mereka tinggi-tinggi gitu kan. Apalagi Basarnas. Basarnas pasti yang rapat kadang yang datang adalah bintang-bintang. Nah, ini menjadi apa? Coba renungan bersama, kira-kira strategi apa yang harus kita laksanakan dengan kekurangan orang tadi ini. Nah, terkait dengan KP50 tadi, usahakan mungkin berkali-kali perwira kapal itu usahakan harus terisi penuh. Terisi penuh. Walaupun tadi ada kurang, nanti kalau ada temuan berarti lari ke sini, ini temuan lari ke sini gitu ya. Sebenarnya kalau kita tanya izin, ini di luar dari konteks resmi ya, Pak dengan kondisi ini, dengan aturan seperti ini, sebaiknya bagaimana? Pasti juga jawabannya agak sedikit ini gitu kan. Ya udah ngusulin ini, ngusulin pengadaan ini, ngusulin diklat ini gitu ya. Paling hanya itu aja. Karena terkait dengan penerimaan CPNS, P3K atau Polbit itu memang aturannya agak ketat. Kemudian yang kedua, masih di level-level kita, misalnya kita mengusulkan terkait dengan awak kapal. Awak kapal Polbit yang paling besar itu sebenarnya tahun 2022 itu adalah KPLB, karena dapatnya 245. 2023 kita sudah nggak dapat. Ini diambil sama orang navigasi, walaupun navigasi juga nggak begitu banyak. Kapalnya mereka itu hanya sekitar 70, kita udah sampai 600-an gitu ya, sama yang kecil-kecil gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, tapi kalau memang ini bisa ditanggapi lagi. Baik. Terima kasih Pak Haji. Pak izin, ini ada teman satu lagi aja bertanya. Ya Mas Wo, silakan. Siap, mohon izin. Ya, makasih atas waktunya, mohon izin Pak Haji. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi yang pertama, saat ini kan masih ada beberapa jabatan perwira kapal ya, seperti masinis, khususnya yang tidak memenuhi sertifikat pelaut atau kualifikasi pendidikan. Ini masih banyak yang kosong pada jabatan tersebut. Jadi jika kita paksakan untuk mengisi jabatan tersebut, maka tidak terbit SK jabatan fungsionalnya. Nah, kalau saat ini kan SK Jafung itu ada beberapa persyaratan seperti kayak pensiun, kita pakai itu. Jadi diperlukan banget nih gitu. Kira-kira ada solusi nggak sih atau dispensasi untuk terbit SK Jafung gitu? Karena pada saat kita mau bikin SK Jafung nih terbentur sama yaitu KP50 ini Pak Haji. Jadi tidak bisa terbit SK Jafungnya. Itu yang pertama. Kedua, untuk jabatan jurumudi atau juru minyak hanya satu di kapal negara.
berdasarkan KP DJP 50. Sementara jika kapal layar nih yang memerlukan waktu 1 sampai 2 hari, jika yang bersangkutan kondisinya sakit atau mabuk nih Pak Haji, agak repot untuk menggantikannya gitu. Kenapa bisa hanya 1 jurumudi gitu di KP 50 itu Pak Haji? Karena menurut saya kan perlu ada pengganti. Misalkan kalau kapal layar itu lama kan, misalkan cuma 1, siapa yang mau menggantikan? Rata-rata kan mereka sudah punya tupoksi masing-masing gitu Pak Haji. Ya mungkin hanya 2 itu aja Pak Haji pertanyaannya, makasih. Ya, terima kasih. Kita buka KP 50 coba. Tadi yang jurumudi kelas 1 kelas 2? Jurumudi kelas 2 ya. Coba kita buka nanti di kelas 2. Sebelum bahas ini, jadi ya pertanyaan pertama itu berkaitan dengan jabatan fungsional. Ya, SK-nya ya. SK ini diterbitkan oleh Sesdijen. Ya, dari melalui bagian SDM. Nah, dengan adanya KP ini, karena kita mengikuti aturan di Kemenpan RB, kan kita juga nggak mungkin lari dari Kemenpan RB. Mau nggak mau kita harus seperti itu gitu ya. Tadi kalau ujung-ujungnya dalam rangka mempertahankan grade atau kelas jabatan. Karena itu yang Oktober 2022 mungkin saya sebut ya Bumita ya kan agak ini gitu kan. Udah nanti kalau ini enggak ini tak turunkan itu kan. Nah itu yang agak sedikit apa ya, kita coba untuk mengikuti aturan dari Kemenpan RB. Nah, di internal kita di DJPL atau di bagian SDM ini kan juga mulai bahasanya sedikit ketat ya. Sebelumnya kan agak longgar. Dia atau dari bagian SDM itu persyaratannya hanya keahlian. Dia masih nggak melihat yang ijazah umum atau keterampilan atau pangkat. Dia hanya begini. Kalau orang bersangkutan itu punya ini, berarti bisa menduduki jabatan ini gitu ya. Dia langsung terbitkan tanpa melihat ketiga hal yang lain. Sekarang sudah mulai dari ijazah umum dan keahlian, 2 ini yang diperhatikan. Ya, tahun depan mungkin bisa ini ditambah ini gitu ya. Nah, artinya ini juga bertahap dari bagian SDM. Nah, coba nanti kalau misalkan memang biasanya di awal tahun kan ada rapat juga dengan bagian SDM. Artinya dengan pola-pola ini apakah masih berlanjut 2 atau nambah 3 gitu ya. Sampai nanti bisa sampai 4. Walaupun ini SDM dalam menerbitkan itu berbeda dengan Ijen. Kalau Ijen tutup mata hanya lihat ini. Ini kurang, pangkatnya kurang juga ditulis. Ijazah keterampilannya kurang juga ditulis gitu ya. Nah, ini banyak ditulis karena kacamatanya adalah Ijen dari ABIB gitu ya. Tapi kalau dari kita memang masih ada dispensasi. Kenapa dispensasi? Karena sebenarnya Kemenpan RB tadi itu tadi 5 tahun atau sampai 8 tahun. Jadi proses itu mulai berjalan. Nah, ini kan bagaimana cara bukan ngakalin, tapi strateginya ya. Bagaimana strateginya? Berarti utamakan 2 ini. Tadi contoh misalkan buka subak, kalau misalkan ahli ANT 2, ATT ya, ATT 2, ATT 3 atau ANT gitu ya. Tapi golongannya belum ini gitu ya. Saya sarankan kita ngelihatnya ANT dulu, kualifikasinya dulu, ijazah dan keahlian. Pangkat sama keterampilan kita nomor 2 kan bahasanya. Tapi ke depan itu harusnya semuanya. Nah, karena masih banyak yang bolong-bolong tadi, tentu kita harus dorong mereka untuk sekolah. Untuk sekolah. Sekolahnya apa? Sekolahnya pribadi dulu gitu ya. Kan nilainya kecil-kecil ini kan. Kalau yang mau jadi nakoda, dia masih golongan 2 dan punya S1 gitu ya, sudah langsung di PI. Atau memang belum S1 ya suruh sekolah S1 gitu ya. Jadi didorong terus gitu kan. Sambil bahasanya ditakut-takuti tahun depan, kalau memang jadi ada uang layar, ini nanti nggak bisa kebayar loh gitu kan. Ya nilainya cukup besar. Ya 1 tukin sendiri, setengah tukin kalau kapal mungkin ya, setengah tukin atau 1/3 tukin itu kan lumayan, tergantung jam layarnya nanti atau hari layarnya. Kemudian ini yang pertama ya, jabatan fungsional, jadi masih dispensasi juga. Nah,
Iya, iya. Kalau nggak ada orangnya kan memang susah gitu ya. Tapi kalau ada orangnya, kita dorong untuk sekolah. Walaupun ini ujung-ujungnya nanti kalau memang perlu, kalau yang bersangkutan tadi punya keinginan yang kuat, pasti dia akan ngambil sekolah pribadi, biaya mandiri gitu kan. Tapi kalau nunggu kantor pusat, mungkin ngantrinya lama. Antrinya lama gitu ya, karena keterbatasan kuota yang ada gitu kan. Nah ini sampai kapanpun kayaknya juga pasti ada masalah. Ada yang kurang, ada yang pindah, ada yang begini, geser sana, geser sini gitu ya. Ini dari dulu memang nggak akan 100% fix. Karena memang punishment-nya juga nggak ada. Punishment-nya nggak ada. Ya paling hanya tidak mendapatkan SK gitu ya, tidak mendapatkan tunjangan kinerja, paling hanya itu aja gitu kan. Nah, karena di pemerintah ini kadang kayak tarik ulur gitu kan. Dan di pusat kelemahannya kita bikin aturan, tapi kita juga nggak menyediakan pendidikan ini. Maksudnya belum sepenuhnya menyediakan semuanya. Kalau mau dalam 1 tahun mungkin anggaran 1 triliun atau sekian ini selesai sih. Tapi ya itu nanti yang lain jadi nggak berprogres. Ya, ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan jurumudi ya, jurumudi, juruminyak untuk kapal kelas. Coba kelas 1 dulu yang naik. Nah, ini kelas 1 dan kelas 2 memang berlayarnya kadang lebih dari 8 jam. Bisa lebih dari 24 jam juga gitu ya. Artinya memang harusnya nggak mungkin satu orang bisa bertahan 24 jam. Bertahan mungkin sekali, habis itu tidur gitu kan. Nah, kita kelas 1 jurumudi. Jurumudi itu 3. Ya, kelas 1 untuk marpolek, untuk kegiatan lain, berhari-hari, kadang bisa sampai 7 hari gitu ya. Ini memang kita siapkan 3. Jadi di kapal kelas 1, saya pikir itu nggak ada masalah. Kemudian kembali lagi ke kapal kelas 2. Kelas 1 kan? Oh, juru minyak, coba juru minyak. Ya. Juru minyak 1. Ya. Ini juru minyak apa jurumudi tadi? Dua-duanya. Oh iya iya. Nah, jurumudi ini kan harus bahasanya melek. Harus melek itu ya. Juru minyak ini memang tertentu. Bertugas terkait dengan pelumas, kemudian berkaitan dengan oli, dengan minyak gitu kan. Nah, ini bisa spot on the spot. Tapi kalau jurumudi itu harus melek. Nah, meleknya ini paling bertahan 24 jam, 1 kali 24 jam. Makanya kita melihat dengan kondisi yang ada, kapal kelas 1 berlayar sampai, terutama sampai yang Filipina ya. Ini kita cantumkan 3. Kalau kita bandingkan dengan kapal kelas 2, coba ke bawah. Nah, jurumudi hanya 1, juruminyak juga 1. Artinya juruminyak, kapal dengan yang lebih kecil dan sebagainya, ini harusnya tidak masalah. Walaupun sebenarnya di kapal ke-1, kalau misalkan katakan kurang, sebenarnya nggak terlalu kurang-kurang amat. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya jurumudi di kapal kelas 2 hanya 1 gitu ya. Nah, kita hitung kapal kelas 2 kita itu ada berapa? Ya, di Pangkalan Peru berarti tinggal berapa? 8 ya? 8 ya? Ya, tinggal 8 gitu ya. Nah, yang sehat artinya yang baru, Jembio Damaru gitu kan. Nah, ini paling berlayar berapa ini gitu kan. Memang ini ada kekurangan. Artinya kalau misalkan mau 24 jam atau 2 hari gitu ya, pasti ini ada kekurangan karena jurumudi hanya 1. Nah, biasanya gantian dengan yang lain yang ditunjuk. Walaupun bukan tusinya tadi. Karena di dalam diskusi atau FGD kita berusaha untuk meminimalisir awak kapal yang di atas kapal tadi. Karena kalau misalkan idealnya ini 2, tambah lagi, tapi tetap kita juga kurang, orang kita sudah kurang, dengan ini aja kurang gitu ya. Bahkan ada kemungkinan itu, bukan kemungkinan, misalnya kalau memang mau kita turunkan, bisa aja kita paksakan, kayak kapal niaga. Kapal niaga dengan sekian GT itu kan paling hanya berapa orang gitu kan. Nah ini, jadi kita juga kayak bikin aturan ini kayak bargaining gitu ya, tarik ulur gitu ya. Nah, ini kesepakatan yang telah disepakati dan istilahnya ditetapkan oleh Pak Dirjen.
Jadi kapal kelas 2 kalau berlayar lebih dari 24 jam tentunya nanti ada pengganti yang ditunjuk untuk mempersilahkan jurumudi istirahat. Tapi itu paling kejadiannya setahun mungkin beberapa kali. Saya malah diprotes Kemenpan RB dari Bea Cukai. Jadi masinis 3 di kapal kelas 3, coba di tempat kita enggak ada? Coba ke bawah. Masinis 3 kapal kelas 3 ya. Enggak ada. Di Kemenpan RB awalnya saat ini juga belum ada. Tapi dia mengusulkan itu dimunculkan karena ternyata kapal kelas 3 Bea Cukai luas wilayahnya, dia ceritakan itu dari Priok sampai NTT. Dari Priok, pangkalnya di Priok, tapi wilayahnya sampai dengan NTT, sampai dengan Kupang. Sehingga terkait dengan masinis, dia minta ditambahkan ada masinis 3, karena jam kerjanya nggak mungkin. Nah ini mungkin ke depan di 2025 terkait dengan Kemenpan RB kita tambahkan. Tapi kalau di kita untuk kapal kelas 3 kan nggak pernah. Bahkan yang di luar pangkalan itu hanya DLKP, DLKR. Pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang. Nggak pernah kemana-mana gitu ya. Priok pun juga sama, pangkalan. Kelas 3 ya paling muter-muter situ aja. Artinya kebiasaan atau mungkin aturan ini yang berbeda tiap kementerian lembaga. Sehingga kita akomodir semuanya supaya bisa masuk. Kalau di kita seperti itu, termasuk yang jurumudi tadi, kita press itu kan. Tapi suatu saat kalau memang cukup, kita naikkan lagi. Makanya SK Dirjen ini lebih gampang untuk dirubah, tapi kalau level yang lebih tinggi akan semakin sulit. Apalagi sampai harmonisasi dengan Kementerian Kemenkumham. Wah itu ribet, lebih ribet. Butuh biaya lebih besar dan butuh justifikasi lebih kuat. Kalau SK Dirjen gampang. Tahun depan kita rubah tambah itu juga udah jadi gitu kan, cepat. Ya mungkin itu ya. Ya silakan kalau ada yang lain. Ya, sama. Baik, sudah selesai semuanya ya Mbak Mega. Silakan Mbak. Baik, saya kira cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi atau yang menanggapinya. Kalau begitu acara akan saya tutup. Baik Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor KP DJPL 50 tahun 2023 tentang formasi pengawakan